untuk laporan dari pihak mantan istrinya Pak Dodi Sudrajat. Jadi laporan berkaitan dengan pencemaran nama baik itu buat saya itu terlalu cepat. Karena pertama, apakah mereka sudah melakukan tes DNA jadi untuk melakukan bantahan terhadap bahwa si anak ini bukan merupakan anak biologisnya Dodi Sudrajat. Dasarnya kan juga jelas Pak Dodi itu menikah dengan mantan istrinya sudah hamil 2 bulan. Artinya kecurigaan Pak Dodi terhadap anak itu ya berdasar. Kecuali kalau misalnya Pak Dodi waktu melakukan pernikahan itu mantannya itu tidak sedang hamil ya, dalam keadaan yang tidak isi kandungannya. Loh ini kan sudah 2 bulan. Nah, Pak Dodi mungkin saja dia berpikir bahwa itu bukan anak saya. Dasarnya ada. Pertama, mereka itu nikah kalau tidak salah di bulan Februari. Di pas nikah itu udah hamil 2 bulan lebih. Anak ini lahir secara prematur di bulan 7 dalam usia kandungannya baru 5 bulan kalau sesuai dengan pernikahan mereka. Tetapi karena dihitung mundur nikahnya tadi itu bulan Februari dan usia kehamilannya sudah 2 bulan, makanya kalau dihitung yang resminya ini anaknya lahir waktu itu 5 bulan. Karena tadi dia sebelum nikah sudah hamil 2 bulan. Jadi tuduhan-tuduhan Pak Dodi ini ya masih berdasar, karena seperti saya bilang, kalau untuk berkaitan dengan akte kelahiran, sepanjang tidak ada yang komplain tentang anak itu ya negara terbitlah. Apa alasan misalnya kelurahan atau Dukcapil tidak menerbitkan kalau memang syarat-syaratnya tadi sudah terpenuhi akte nikahnya. Cuman kan pertanyaan saya, di dalam akte itu anak ini ditulisnya itu tanggalnya mundur apa maju gitu loh. Nah, itu harus diperlu klarifikasi lagi. Makanya kalau untuk tanggapan mengenai laporan dari mantan tentang pencemaran nama baik, buat saya terlalu cepat lah. Kenapa saya bilang begitu? Ya dia kan juga belum pasti benar. Hanya berdasarkan keyakinan pribadi dia saja kan kalau itu anaknya Pak Dodi. Tapi Pak Dodi punya kecurigaan juga. Yang sebelum nikah sudah hamil 2 bulan. Nah, tentu Pak Dodi klien kita itu berdasar lah. Dia mengatakan demikian. Itu sih. Adanya statement tadi aku bilang, apakah enggak ini Bang mencemarkan nama baik juga nih Bang Dodi sendiri? Berkaitan dengan apa, Mas? Kan tadi Abang bilang ini terlalu dini, terus akankah mencemarkan nama baik Dodi juga nggak sih Bang? Oh iya, kita akan melakukan pendalaman lagi berkaitan dokumen. Misalnya begini, itu akte, kan dikatakan di laporannya itu aktenya hilang. Makanya dia buat surat laporan kehilangan di polsek setempat untuk mendapatkan salinannya itu, akte. Padahal kan akte itu tidak hilang dan itu ada di klien saya aslinya. Itu kan blunder juga, itu sudah termasuk juga buat laporan palsu. Ancamannya itu di pasal 220 itu 1 tahun 4 bulan kalau tidak salah. Makanya kita juga akan ambil langkah hukum juga ya. Itu udah mencemarkan nama baik juga. Kenapa saya bilang begitu? Dasarnya mereka LP kan hanya tadi. Apakah mereka mempelajari bahwa mantan ini sudah hamil sebelum menikah itu 2 bulan? Jadi wajar kalau orang curiga. Seperti yang Pak Dodi katakan, bahwa dia waktu menikah, dia ada curiga bahwa mungkin saja dia dugaan dia mantan suaminya dari mantannya Pak Dodi ini masih berhubungan baik gitu. Makanya Pak Dodi katakan jangan-jangan anak si I ini bukan anak kandungnya.
Jadi nanti perlulah untuk tes DNA dulu gitu. Kalau misalnya kita tes DNA, tujuannya juga untuk sebenarnya bagus untuk menentukan status anak ini itu anaknya ayah kandungnya siapa. Sebenarnya baik gitu loh, karena tadi itulah risikonya tadi kalau hamil di luar nikah. Itu risikonya. Jadi buat saya tadi itu kalau tes DNA itu bagus untuk menentukan anak ini siapa bapak biologisnya. Dan si mantan juga harus terima sebenarnya konsekuensi itulah akibatnya dari hamil di luar nikah itu. Coba kalau dia tidak hamil di luar nikah, Pak Dodi pasti tidak mungkin dia mengatakan bahwa itu bukan anak kandungnya. Ya itu sih tanggapan dari saya. Kalau dengan keyakinan Pak Dodi bahwa itu bukan biologisnya, artinya Pak Dodi memang siap untuk tes DNA untuk meyakinkan bahwa fakta yang sebenarnya seperti apa, siap terungkap. Jadi begini, kalau Pak Dodi itu siap untuk lakukan tes DNA, tujuannya tadi untuk memastikan dengan sebenar-benarnya, dengan yang sesungguh-sesungguhnya mengenai anak ini anak kandungnya Pak Dodi atau tidak. Nah, itulah risiko dari Pak Dodi dengan mantan istrinya. Gitu. Pak Dodi siap untuk tes DNA kapan saja. Nah makanya saya bilang, kalau bikin laporan ini terlalu, Bu, untuk kami saya tanggapi, saya bilang itu terlalu cepat. Kecuali mereka ini bikin laporan, Pak Dodi dikata pencemaran nama baik, dia sudah melakukan tes DNA sebelumnya dan hasilnya misalnya identik gitu. Ini kan Pak Dodi belum diambil darahnya untuk melakukan tes DNA itu. Jadi sama-sama lah, laporannya buat saya tadi itu terlalu cepat. Mendingnya tes DNA dulu dong. Bang, kalau terkaitan dengan akte kelahiran, dengan dokumen negara lah, yang mana kan situ tercantum nama Pak Dodi, Dodi Sudrajat. Ketika Pak Dodi menyangkal, kan ini dilihat ada celah hukum, Bang. Iya. Artinya dianggap berbohong dalam memberikan sebuah kebenaran di lembaran negara. Nah, seperti apa sikap Abang sebagai kuasa hukum dan Pak Dodi akan hal ini? Jadi begini, tadi kan saya katakan bahwa itulah risiko yang timbul dari kedua orang tua yang mereka sudah melakukan melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan itu. Dampaknya kan terhadap anak. Gitu. Jadi dua-duanya menurut saya tadi itu, pertama Pak Dodi itu tidak salah untuk melakukan bahwa itu bukan anaknya, dasarnya ada. Nah ibu mantan istrinya ini tadi, dia melaporkan bahwa ini pencemaran nama baik, tapi belum diuji. Apakah tadi itu benar atau tidak kan harus diuji, misalnya lewat tes DNA tadi. Jadi belum ada yang mengatakan bahwa itu benarnya anak Dodi, tapi memang secara lembar negara tadi, yaitu Pak Dodi Sudrajat itu itu bapaknya. Tapi kecurigaan itu muncul tadi, karena tadi saya bilang dia hamil dulu 2 bulan sebelum nikah. Gitu. Oke Bang, ini kan laporannya ada 2 ya, yang di hari Jumat dan hari ini. Menanggapi seperti apa Bang? Ada 2 laporan sekaligus terkait anak dan terkait dengan pasal 311 fitnah. 310-311. Iya. Tentang penelantaran anak Sama fitnahan. sama fitnah. Ya, Jadi begini, 311. untuk dari penelantaran tadi, klien kita kan punya bukti juga. Bagaimana dia akses untuk komunikasi dengan mantan juga itu diputus. Nah sekarang Mas, mengenai dia nafkah dan tidak, kembali lagi Pak Dodi punya bukti. Bisa saja mungkin Pak Dodi belum ngasih untuk waktu hari itu, ya mungkin dia belum punya dana yang cukup. Apakah itu dikatakan penelantaran? Kecuali begini, Pak Dodi ini misalnya komunikasinya mereka masih baik. Ini juga akses komunikasi ke mantan juga kan sudah terputus semua. Di WA-nya sudah diblokir semua. Jadi perlu diuji lah, maksudnya mengenai itu penelantaran anak kok. Oke Bang, tadi disebutkan dari pihak sana bahwasanya yang memutuskan itu dari pihak Pak Dodi sendiri.
karena komunikasinya diblok oleh Pak Dodi. Seperti apa Bang pengakuan Pak Dodi ke Abang ketika menjadi klien untuk komunikasi? Sebenarnya kalau komunikasi dari versinya klien saya, dari pihak sana yang memutuskan komunikasinya, dia melakukan tadi blokir di beberapa akses komunikasi. Dan itu kan ada video rekaman voice note-nya anak itu dilarang untuk komunikasi sama Pak Dodi. Kan ada itu rekamannya. Dan itu kejadian sudah lama Bang, kata pihak sana menyangkalnya seperti itu. Nggak apa-apa lah, bantah-bantahan itu kan hal yang wajar saja. Tapi kan nanti bukti itu kan yang berbicara. Kalau bantah-bantahan itu nggak masalah. Uji materi Bang ya? Iya, karena kan kita berbicara tentang fakta aja. Nanti kan data kita akan sajikan. Kita siap lah, pada dasarnya Pak Dodi itu tidak takut untuk menghadapi laporan itu. Kita juga siap untuk melaporkan balik juga. Kapan Bang rencana untuk ada pelaporan mungkin? Nanti saya diskusi dulu dengan Pak Dodi, karena beliau juga masih banyak kegiatan juga di luar negeri. Dia lagi ada beberapa kerjaan yang dia harus bereskan. Tapi Abang melihat ada celah Bang untuk hal yang dilaporkan? Yang pertama tadi saya bilang berkaitan dengan pencemaran nama baik, yang dia katakan anak itu bukan anak kandung Dodi. Berdasar lah, itulah resiko yang mereka harus terima. Dalam hal ini mantan istri, sama-sama salah lah. Pertama tadi Pak Dodi mengatakan itu karena dasarnya ada hamil luar nikah itu tadi. Yang sebelah mantan istri mengatakan dia tidak terima ada statement itu. Dan sekarang dibikin laporan polisi, sudah tes DNA belum? Kan belum. Mestinya kalau dia pun mau lapor nanti berkaitan pencemaran nama baik itu, setelah dia melakukan uji tes DNA dulu, hasilnya identik, silakan aja lapor. Kalau hari ini kan belum dilakukan tes DNA itu. Sekarang kan yang mereka tuntut misalnya berkaitan dengan pencemaran baik, berarti kan harus dibuktikan dong lewat tes DNA. Karena statementnya Pak Dodi ini, dia mengatakan bahwa itu bukan anak kandung saya. Yang jadi korban kan anak. Akibat dari orang tua juga sebenarnya. Kenapa tidak melakukan komunikasi? Misalnya pertama saya bilang, Pak Dodi ini gampang dicari lah, di mana saja dia ada. Yang kedua, kalau misalnya mereka sayang terhadap anak itu, tentu akses komunikasinya harus dibuka. Kalau sekarang dia berkaitan dengan misalnya, oh ini pencemaran nama baik, emang dia udah tes? Apakah mereka tahu bahwa itu kecurigaan itu muncul karena, kecuali begini tadi saya bilang, kalau memang itu di awal mereka nikah baru hamil, ya masuk akal. Loh ini kan hamil dulu 2 bulan lebih baru pernikahan. Ya wajar dong orang curiga. Kenapa dia curiga lebih awal? Mungkin Pak Dodi untuk menjaga bagaimana psikologis anak itu, dia menjaga mantan istrinya untuk tidak aibnya tidak dibuka. Jadi buat saya kalau memang dia mau lakukan laporan itu tadi terlalu cepat lah, terlalu gegabah gitu. Bang, tadi juga ada satu fakta yang dibuka di pihak sebelah sana ya, bahwa setahun sebelum mereka menikah itu Mbak Puput ini sudah berhubungan selama 1 tahun dengan Pak Dodi, tidak dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Pak Dodi yang membuat surat akte itu secara sadar gitu. Nah ini gimana Pak? Iya tadi, kalau misalnya dia mau bertanggung jawab terhadap anaknya, kan konteksnya tadi itu kan dua-duanya salah. Pertama, mereka kan melakukan hubungan itu di luar pernikahan yang secara resmi. Nah, kalau misalnya dia membuat akte kelahiran itu, kan tadi kan timbulnya itu curiga itu setelah dia cerai. Wajar-wajar saja, karena waktu itu kan konteksnya dia belum pisah sama mantan istrinya. Ya memang dia harus bertanggung jawab. Terlepas itu tadi kecurigaan itu kan munculnya kan beberapa hari belakangan.